Apakah Anda akan menerima untuk hidup selama 3 bulan dengan orang asing di desa yang terpencil, tanpa mengetahui hampir apapun tentang hal itu, dengan imbalan kekayaan kecil? Kebanyakan orang akan ragu-ragu. Tetapi ketika kehidupan menyudutkan Anda di dinding, bahkan undangan yang paling absurd mungkin tampak terbuka untuk keselamatan. Itulah yang terjadi pada Raka. Sore itu langit Yogyakarta dikalengkan oleh nuansa hangat oranye dan lilac. Awan yang padat mengumumkan hujan ringan, dan udara membawa aroma manis kopi yang baru diusir. Di sebuah warung kecil di pinggir jalan, duduk di kursi plastik yang usang, Raka menyaksikan pergerakan kota yang lambat, dengan ekspresi yang memadukan kelelahan dan pengunduran diri. Cangkir kopi hitamnya sudah dingin. Dan seperti kopi, rencana mereka juga dingin dari waktu ke waktu. Pada usia 27, Raka membawa lebih banyak tanggung jawab daripada mimpi. Ibunya sakit, dan obat-obatannya mahal. Karyanya sebagai editor lepas nyaris tidak menutupi tagihan, dan slip yang sudah lewat ditumpuk di lemari. Dia baru saja menolak tempat di kota lain. Peluang siapapun dalam situasinya akan memahami tanpa berpikir 2 kali. Tapi Raka tidak bisa keluar dari ibunya. Tidak sekarang. Di layar telepon yang retak, pesan baru muncul dengan nama mantan kolega kampus, Joko. Butuh oranye jaga bule di Bali. Janda, usia 38, lumpuh. Villa mewah, gaji besar, 3 bulan. Minat. Raka mengerutkan kening. Dia membaca ulang pesan lebih dari sekali. Jaga wanita asing, di Bali, seorang janda, dan di atas. Lumpuh? Itu lebih mirip salah satu pukulan internet itu, tetapi nama Joko membawa kepercayaan diri. Mereka belajar bersama, dan Joko tidak pernah menjadi tipe yang menyenangkan. Itu langsung, praktis. Jika dia mengirim pesan itu karena ada sesuatu yang nyata di belakang. Bayaran Nana berapi? Raka menjawab, 100 rami, murni. Tika 3 bulan. 100 juta aturan. Cukup untuk membayar semua perawatan ibu dan masih memulai hidupnya. Cukup untuk keluar dari mati lemas. Cukup untuk bernafas. Tapi tetap saja, itu adalah keputusan yang sulit. Dia bukan perawat. Tidak pernah merawat seseorang dalam keadaan halus. Namun, proposal itu tidak memerlukan pengalaman medis. Hanya mudah, kuat dan dapat diandalkan. 3 hari kemudian, dengan ransel di punggungnya, pakaian sederhana dan buku catatan yang selalu dibawa bersamanya, Raka mendarat di Ubud, di jantung hijau Bali. Suara jangkrik dan bau tanah basah menemaninya ke desa, tersembunyi di antara sawah dan pohon-pohon tinggi. Rumah itu sangat besar tapi diam. Seolah-olah itu membawa rahasia di antara dindingnya. Di sanalah dia bertemu Pak Made, seorang pria yang berpidato rendah dan berjalan hati-hati, yang telah merawat rumah selama bertahun-tahun. Majikan saya tertutup. Nak, Sukadi. Jangan banyak tanya. Memperingatkan bahkan sebelum membuka gerbang kayu gelap. Di tengah ruangan, menghadap ke kolam kristal, dia, Anastasia Volkova. Putih seperti bulan, dengan rambut emas diikat dengan roti yang bersahaja, dia menjaga penampilannya tetap di taman. Tangannya bersandar di pangkuannya, dan tubuhnya tetap tak bergerak di kursi roda. Itu lebih mirip patung daripada orang sungguhan. Anda adalah penjaga baru? Mengatakan bahkan tanpa memutar wajahnya. Iya, saya Raka. Saya akan membantu semampu saya. Tanpa tersenyum, bahkan tanpa bersyukur, Anastasia baru saja berbalik dan meluncur dengan kursi ke ruangan lain. Raka berdiri di sana, merasakan berat keheningan. Pada hari-hari berikutnya, ia mengerti bahwa pekerjaan itu tidak hanya bersifat fisik. Itu emosional, psikologis, rohani. Dia menyiapkan makanannya, mendorong kursi ke taman setiap pagi, merawat luka ringan di kakinya, dan menerima hanyalah diam saja. Anastasia tidak banyak bicara, dan ketika dia melakukannya, suaranya dingin, hampir otomatis. Tapi ada sesuatu di matanya, jurang yang gelap, penuh dengan kenangan yang tidak stabil.
Raka mulai menulis di buku catatannya setiap malam, setelah semuanya beres. Aku merasa dia patah di dalam. Bukan hanya kecelakaan. Ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih dalam. Dan mungkin, pikirnya, bukan hanya dia yang hancur. Pada hari-hari awal di desa yang sunyi di Ubud, Raka merasa bahwa dia berurusan dengan sesuatu yang lebih besar dari tugas yang sederhana untuk peduli. Seolah-olah telah dilemparkan ke rumah yang penuh dengan kenangan diam, di mana dinding-dindingnya menyimpan lebih banyak rahasia daripada manusia. Rutinitasnya selalu sama. Dia bangun lebih awal, sarapan Anastasia yang disiapkan, membantu pakaiannya, menyisir rambutnya dengan hati-hati dan membawanya ke taman. Di sana dia menghabiskan berjam-jam membaca dalam keheningan. Dia duduk di dekatnya, tetapi tidak pernah di sebelah. Dia jarang menatapnya, dan ketika dia melakukannya, mata birunya sepertinya tidak mengincar apapun. Keheningan di antara mereka setebal udara hutan di sekitar rumah. Tapi Raka sabar. Dan di balik kesederhanaannya, ada kebijaksanaan yang berasal dari kehidupan keras yang dituntun. Dia tahu bahwa mempercayai seseorang tidak seperti menekan tombol, terutama ketika orang itu kehilangan segalanya. Di pagi ketiga, ketika dia membersihkan ruangan, dia menemukan bingkai foto yang jatuh di belakang sofa. Itu adalah foto lama. Anastasia tersenyum di sebelah seorang pria asing dan anak kecil. Dia terlihat seperti orang lain dalam gambar itu. Ada kilau di mata, dan senyumnya ringan, tulus. Raka meletakkan gambar kembali dengan hati-hati. Dia tidak mengatakan apa-apa. Beberapa menit kemudian, Anastasia melewati kursi rodanya, melihat bingkai foto dan berhenti. Wajahnya tegang. "Jangan menyentuh barang-barangku," kata Colt. "Maaf." Itu jatuh ke lantai. Saya hanya meletakkannya kembali. Dia berbalik wajahnya. Tidak menjawab. Malam itu keheningan itu bahkan lebih berat. Raka menulis di buku catatannya. Hari ini dia melihatku. Bukan sebagai pengasuh, tetapi sebagai seseorang yang menyerbu. Kurasa aku melangkah terlalu jauh. Tapi sekarang aku tahu, dia telah kehilangan lebih dari gerakan. Dia kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Adalah umum bagi orang yang menderita kecelakaan traumatis, terutama dengan kehilangan keluarga, mengembangkan jenis blokade emosional. Ini dipelajari dalam laporan WHO 2019, yang menunjukkan bahwa lebih dari 40% penderita kecelakaan serius membawa gejala depresi atau gangguan adaptasi. Dan pada tahun 2020, menurut data dari Yayasan Kesehatan Mental Indonesia, ada peningkatan 25% dalam kasus isolasi sosial di antara penduduk asing di negara itu setelah peristiwa traumatis. Anastasia tampaknya menjadi bagian dari statistik ini. Tubuhnya lumpuh, tetapi jiwa yang benar-benar bersembunyi. Tapi kemudian sesuatu mulai berubah. Malam berikutnya, sementara Raka menghangatkan air menjadi teh, suara lemah keluar dari lorong. "Bisakah kamu membawa menghilang padaku?" Itu adalah pertama kalinya dia mengajukan permintaan dengan ramah. Dia membawa teh ke kamarnya, sedikit mencurigakan. "Asalmu dari mana?" dia bertanya, tanpa mengalihkan pandangan dari cangkirnya. "Dari Yogyakarta. Saya belajar di sana. Sekarang, saya melakukan apa yang muncul." Dia mengangguk dengan gerakan halus, lalu berkomentar, "Anda terlihat jujur." Raka hanya tersenyum. Sederhana, tanpa mencoba mengesankan. Itu hanya dirinya sendiri. Pada hari-hari mereka mengikuti, penampilan menjadi kurang dingin. Anastasia mulai menanyakan hal-hal kecil. Jika dia menyukai film, apa makanan favoritnya, bagaimana ibunya. Raka menjawab semuanya secara alami. Dia bercerita tentang desa Natal di dekat Wonosari, tentang nasi manis ibunya, bagaimana dia kehilangan ayahnya yang masih kecil. Dan pekerjaan itu, aneh seperti itu, adalah kesempatan nyata untuk mengubah hidup Anda. Suatu sore, sementara hujan turun dengan ringan di atas atap teras, seekor kucing basah masuk ke ruang tamu dan mulai bermain dengan sandal Raka. Anastasia tertawa. Tawa yang nyata.
Yang pertama, dia tidak meminta maaf, tidak mencoba menjelaskan. Tapi Raka mengerti bahwa suara itu adalah sepotong es yang berangkat. Perlahan-lahan dia mulai membiarkannya lebih dekat. Dia menerima ketika dia membantunya mengganti pakaian. Dia membiarkannya menyisir rambutnya lebih lama, bahkan ketika malu. Gerakan itu masih terkandung, tetapi ada ruang untuk sentuhan yang lebih manusiawi. "Kamu tersenyum hari ini," komentarnya suatu hari nanti saat menulis di taman. "Jangan berlebihan. Itu hanya refleksi," katanya, tanpa gagal, tetapi dengan sudut mulutnya yang sedikit bengkok. Raka menulis malam itu. Seolah-olah aku sedang membangun jembatan. Batu dengan batu. Dan dengan setiap gerakan kecilnya, aku bisa mengambil langkah lain. Aku masih tidak tahu apa yang ada di sisi lain, tapi aku merasa itu layak untuk dicoba. Keyakinan, dia tahu, tidak muncul entah dari mana. Itu adalah hasil dari keteguhan, hadir tanpa menyerang, menghormati waktu yang lain. Dan di tempat di mana semuanya diam, kehadiran Raka mulai membuat suara, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kesabaran. Waktu berjalan perlahan di desa yang tersembunyi di antara pepohonan. Pagi-pagi datang penuh dengan kabut ringan, dan malam-malam membawa suara yang jauh dari katak dan angin di antara daun. Raka tidak lagi merasa seperti pengunjung. Tubuhmu ada di sana, pikiranmu juga. Tapi hatinya? Ini dibagi antara tugas yang dilakukan di punggungnya dan perasaan baru yang tumbuh tanpa lisensi. Di salah satu malam yang tenang inilah sesuatu benar-benar berubah. Raka terbangun dengan suara teredam. Erangan. Desahan berat dari kamar sebelah. Dia bangun dengan cepat dan berlari ke pintu Anastasia. Itu Ajar. Dia duduk di tempat tidur, matanya lebar, bernafas terengah-engah, dan mengangkat bahu gemetar seolah-olah dia baru saja muncul dari mimpi buruk yang dalam. "Semuanya baik-baik saja?" dia bertanya, berusaha untuk tidak membuatnya takut lagi. Dia tidak menjawab. Saya menatap suatu titik di lantai, seolah-olah terjebak pada memori yang tidak ingin menjatuhkannya. Dia membacanya. Dia meninggalkanku. Semuanya hilang. Kata-kata itu keluar hampir tanpa suara. Dan bahkan tanpa pemahaman sepenuhnya, Raka merasakan berat rasa sakit melintasi udara seperti pisau dingin. Dia mendekat, menyerahkan segelas air dan berdiri di sampingnya sampai getaran itu berlalu. Pagi berikutnya Anastasia sangat tenang. Lebih dari biasanya. Selama kopi, dia hanya menunjuk ke taman belakang. Raka mengerti bahwa itu harus membawanya ke sana. Mereka diam selama beberapa menit, di bawah bayang-bayang pohon besar, dari mana ladang dapat dilihat. "Dia bernama Leo," katanya dengan suara rendah. "Anakku." "Saya berumur 7 tahun. Raka tidak menjawab. Baru saja mendengar. Terkadang keheningan adalah satu-satunya ruang di mana rasa sakit dapat mengakomodasi dirinya sendiri. Kami pindah ke Bali setelah perceraian. Saya ingin memulai lagi. Saya ingin dia memiliki kedamaian. Tapi malam itu, aku terganggu. Itu lelah. Hujan, mobil tergelincir. Saya selamat. Dia tidak." Dia mengencangkan tangannya di kursinya seolah-olah dia memegang jari-jarinya. Sejak itu, semuanya telah diam. Di luar dan dalam. Berkabung, terutama untuk kehilangan seorang anak, adalah salah satu jenis rasa sakit yang paling menghancurkan yang bisa dihadapi seseorang. Menurut studi oleh American Psychological Association, para ibu yang kehilangan anak-anak mereka memiliki 80% lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan depresi yang dalam, gangguan kecemasan dan isolasi sosial kronis. Dan kesedihan ini seringkali bukan hanya untuk kematian anak, tetapi karena hilangnya identitas, rasa bersalah, rasa impotensi. Anastasia tidak hanya terluka. Dia terfragmentasi. Aku kehilangan lebih dari anakku malam itu. Saya kehilangan tubuh saya, keberanian saya, keinginan saya untuk melanjutkan. Raka merasa ingin mengatakan sesuatu, tetapi saya tidak tahu apa. Lagi pula, kata-kata apa yang akan cukup?
Dia hanya membungkuk di depannya, menatap matanya dan berkata, "Anda masih di sini. Ini sudah ada sesuatu. Dan sekarang tidak lagi sendirian." Anastasia berkedip beberapa kali, tapi itu tidak menangis. Mungkin karena sudah terlalu banyak menangis. Atau mungkin karena, pada saat itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, seseorang benar-benar bersedia mendengarkannya. Pada hari-hari mereka mengikuti, energi di antara mereka berubah. Anastasia mulai melihat lebih banyak di Raka. Garis-garisnya, sekali pendek dan kering, sekarang datang dengan istirahat lembut, kadang-kadang bahkan dengan senyum tersembunyi kecil. Dia mengizinkannya membantunya dengan lebih banyak kebebasan. Saya bahkan meminta teman untuk minum kopi di sore hari, sesuatu yang tidak terpikirkan beberapa minggu yang lalu. Raka, pada gilirannya, terlibat dalam sesuatu yang melampaui belas kasih. Seolah-olah, ketika merawatnya, dia juga menemukan makna baru untuk hidupnya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, seseorang melihatnya tidak hanya sebagai anak yang khawatir atau pekerja-pekerja keras, tetapi sebagai seseorang yang ada di sana, utuh, menawarkan apa yang dia miliki: waktu, mendengarkan, kesabaran. Suatu pagi, saat menyisir rambut panjang Anastasia, dia berkomentar, "Anda harus tersenyum lebih banyak. Itu menjadi berbeda. Tampaknya matahari memutuskan untuk pergi saat Anda tersenyum." Dia tertawa, bijaksana. "Mungkin matahari membutuhkan alasan untuk pergi," katanya. Ungkapan ini bergema di kepala Raka sepanjang hari. Dalam buku catatannya, malam itu, dia menulis. Dia mulai berbicara tentang masa lalu. Tidak marah, tetapi kesakitan. Dan rasa sakit berbeda dari kepahitan. Rasa sakit ingin dirawat. Kepahitan ingin terluka. Dia terluka, tapi dia tidak ingin menyakiti siapapun. Itu memberi saya harapan. Proses penyembuhan emosional jarang cepat atau dapat diprediksi. Itu terjadi perlahan, kadang-kadang dengan kemajuan yang hampir tidak terlihat, kadang-kadang dengan kambuh yang tidak terduga. Tetapi setiap kali ada hubungan manusia yang tulus, peluang pemulihan meningkat. Menurut artikel penerbitan Kesehatan Harvard, 2021, orang-orang dengan dukungan emosional yang konsisten memiliki kesempatan hingga 50% lebih banyak untuk mengatasi trauma psikologis yang mendalam dibandingkan dengan mereka yang menghadapi berkabung sendiri. Anastasia secara bertahap bukan lagi tubuh yang diimobilisasi di kursi. Dia sekali lagi adalah seseorang dengan sejarah, dengan kehadiran, kemauan untuk mengekspresikan dirinya. Dan Raka mengerti bahwa merawat seseorang tidak hanya berada di sekitar. Itu tetap ada bahkan ketika tidak ada yang diterima sebagai imbalan. Itu menghormati keheningan. Itu tidak menyerah. Mereka masih tidak berbicara tentang perasaan secara langsung. Tetapi ada pemahaman yang langka di antara mereka, bahwa rasa sakit bersama itu beratnya tidak kurang, hanya menjadi lebih tertahankan. Langit pagi itu tampak lebih bersih dari biasanya. Seolah-olah waktu, dengan tenang, menemani cahaya baru yang muncul di antara kedua orang asing yang secara bertahap belajar mengenali diri mereka sendiri. Taman, selalu sama, sekarang mendapatkan lebih banyak warna, dan bukan karena bunga, tetapi karena energi yang berbeda di antara mereka. Anastasia bukan lagi wanita yang sama dari beberapa hari yang lalu. Masih ada rasa sakit dalam gerakan Anda, tentu saja. Masih ada kenangan yang muncul sebagai bayangan di belakang mata. Tapi ada juga hal lain, kilasan kehendak, percikan, hampir tidak terlihat, dimulai ulang. Dan Raka menyadari hal itu. Dia jelas dalam cara dia memanggilnya dengan nama, tanpa kedinginan yang biasa. Atau dengan cara itu memungkinkannya untuk mendorongnya di sekitar rumah, tanpa mengeluh tentang kecepatan. Bahkan dalam keheningan, sesuatu telah berubah. Sebelum itu adalah dinding. Sekarang tampak seperti istirahat, napas di antara kata-kata. Suatu hari, sambil membantu Anastasia melakukan latihan lengan kecil, Raka melihat sedikit gerakan di kaki kirinya. "Apakah Anda melihat itu? Anda pindah," katanya,
hampir melompat dengan gembira. Itu refleksi, katanya. Refleksi atau tidak, itu adalah pertanda. Itu kemajuan. Dia mencoba menyembunyikan senyumnya, tetapi gagal sepenuhnya. Jenis stimulus ini, meskipun minimum, sangat penting bagi pasien dalam pemulihan neurologis. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh National Rehabilitation Journal Hospital, 2020, perbaikan mobilitas kecil sering secara langsung terkait dengan faktor emosional. Ketika pasien merasa aman, dipahami dan dihargai, ada kemungkinan lebih besar untuk keterlibatan dalam pengobatan. Dan itulah yang terjadi pada Anastasia. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, dia tidak diperlakukan sebagai tugas klinis, tetapi sebagai seseorang dengan perasaan, dengan rasa sakit, tetapi juga untuk berharap. Pagi sekarang dimulai dengan rutinitas yang lebih aktif. Raka mendorongnya dengan permainan sederhana, mengangkat benda-benda ringan, menggerakkan kakinya dengan bantuan elastik, latihan pernapasan. Tidak ada yang terlalu teknis, tetapi dibuat dengan cinta dan kehadiran. Dia berimprovisasi, belajar dari video ponsel dan mendengarkan Pak Made, yang tahu beberapa trik lama fisioterapi tradisional Bali. Kamu menganggapnya terlalu serius. Dia bercanda sekali. Dan kamu berpura-pura tidak menyukainya, katanya, tersenyum. Perlahan-lahan mereka mulai berbicara lebih banyak. Tentang film, tentang makanan, tentang masa kecil. Anastasia mengatakan dia melukis sebelum kecelakaan itu. Ada sebuah studio seni kecil di Moskow, yang tertinggal ketika dia datang untuk tinggal di Bali. Dia mengatakan bahwa setelah apa yang terjadi pada Leo, dia tidak bisa lagi memegang sikat. Semua yang saya buat mengingatkan saya padanya. Mungkin sudah waktunya untuk menggambar sesuatu yang lain, saran Raka. Dia diam, tetapi sore itu, memintanya untuk membawanya ke salah satu kamar yang terkunci di rumah. Itu adalah studio. Kanvas yang ditutupi oleh lembaran, sikat berdebu, cat masih terorganisir, seolah-olah mereka sedang menunggu sepanjang waktu. Anastasia baru saja terlihat. Itu tidak menyentuh apapun. Tapi itu ada di sana. Dan itu banyak. Hubungan antara keduanya semakin dalam. Belum secara romantis, tetapi sebagai dua manusia yang, di tengah-tengah luka, menemukan dukungan di hadapan masing-masing. Itu adalah konstruksi yang halus, terbuat dari gerakan kecil, secangkir teh pada waktu yang tepat, selimut yang rapi tanpa dia, sebuah cerita yang disuruh memecahkan keheningan. Suatu malam, ketika hujan menetes melalui jendela dan suara angin bertiup di antara celah-celah di rumah, Anastasia berbicara dengan suara yang hampir menghilang. Aku tidak tahu apa yang kamu lihat di sini, Raka. Saya hanya sisa-sisa dari apa yang saya lakukan. Anda bukan istirahat. Anda adalah awal. Dia menjawab dengan kuat. Kata-kata ini direkam di udara sebagai tato tepat waktu. Pada hari-hari berikutnya, dia mulai menerima latihan dengan lebih banyak disposisi. Dia mencoba menggerakkan lengannya lebih keras. Dia tertawa ketika bantal jatuh ke lantai. Mengeluh saat makanan tidak tetap. Hal-hal umum. Sederhana. Tapi itu, dalam konteks itu, adalah tanda-tanda seseorang lagi. Kehadiran Raka yang konstan mengingatkannya bahwa dia tidak terlihat. Pada sore hari, selama berjemur di taman, Anastasia bertanya secara tak terduga. Dan kamu, Raka? Apa mimpimu? Dia lambat menjawab. Aku tidak pernah berhenti memikirkannya. Saya selalu berpikir untuk menyelesaikan sesuatu dari sekarang. Membayar tagihan listrik, obat ibu saya, makanan hari itu. Tetapi jika itu memimpikan, saya pikir saya ingin memiliki bisnis sendiri. Mungkin kafetaria kecil. Dengan buku, lukisan, musik lembut. Tempat di mana orang merasa di rumah. Dia tersenyum. Untuk pertama kalinya. Dengan Shine. Sepertinya tempat yang aku inginkan. Pertukaran ini, sederhana, mengungkapkan sesuatu yang dalam. Kasih sayang yang berkembang di antara keduanya tidak lagi hanya hasil koeksistensi. Itu adalah hasil dari kekaguman yang tulus. Rasa hormat yang dibangun hari demi hari.
Mereka tidak sembuh sendiri. Mereka sedang membangun kembali satu sama lain. Pada saat inilah Anastasia diminta untuk duduk di depan layar kosong. Raka membantunya memposisikan kuas. Dia tidak melukis hari itu. Baru saja dia mati. Tapi, seperti sebelumnya, fakta sederhana bahwa berada di sana sudah menunjukkan sesuatu. Penyembuhan tidak datang sebagai keajaiban. Dia mendekati perlahan, seperti yang meminta izin untuk masuk. Dan Raka, bahkan tanpa menyadarinya, tidak lagi hanya pengasuh. Itu adalah bagian penting dari kehidupan yang mulai dilihat Anastasia lagi. Yang dimulai sebagai kontrak 3 bulan untuk uang telah menjadi dilema yang tidak bisa dipecahkan oleh uang di dunia. Raka tidak lagi menghitung hari. Dan Anastasia tidak lagi menandai waktu untuk diam. Koeksistensi antara keduanya telah mengambil cara yang tidak terduga, di mana tidak ada yang tahu persis apa yang dia rasakan. Tetapi keduanya tahu ada sesuatu di sana, berdenyut di dalam, seperti benih yang tumbuh dalam gelap. Pada suatu sore yang teredam, kenyataan mengetuk pintu lagi. Telepon Raka berdering. Itu Joko. Raka, waktunya setelah sel di Diesa. Bos bilang kamu bisa ambil lo uangnya. Semua sudah siap. Panggilan itu berlangsung kurang dari 1 menit. Tetapi tampaknya tak terbatas. 100 juta aturan. Alasan dia menerima semuanya. Janji kehidupan yang lebih baik untuk ibumu. Peluang bernafas lega untuk sementara waktu. Tapi sekarang nilai itu tampak lebih bobot daripada hadiah. Anastasia memperhatikan sesuatu yang berbeda dalam tatapannya malam itu. Apakah kamu akan kembali? Dia bertanya dengan blak-blakan. Saya belum tahu. Ibuku membutuhkanku. Jumlah ini bisa dipecahkan banyak. Dia tidak menjawab. Dia hanya mengangguk dan melihat kembali ke taman. Taman yang sama di mana begitu banyak percakapan diam-diam berkembang. Pada hari-hari berikutnya, suasana hati di antara mereka berubah. Bukan karena kurangnya kasih sayang, tetapi karena ketakutan akan akhir. Seolah-olah setiap gerakan, setiap kata, membawa perpisahan yang tidak ingin diucapkan siapapun. Pagi Raka mulai mendapatkan ransel, Anastasia memasuki ruangan sendirian, tanpa peringatan, bersandar di lengan kursi roda, mencoba berdiri selama beberapa detik. Aku tidak ingin menjadi alasan kamu menyerahkan hidupmu, katanya, matanya berlinang air mata. Dan aku tidak ingin menjadi seseorang yang hanya karena dia merasa menyesal. Jawabnya, mendekat. Kamu mengubah cara aku melihat dunia. Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa memberikan apa yang Anda cari. Tambahnya, menatapnya. Raka berlutut di depannya dan mengambil tangannya. Sekarang lebih kencang. Saya tidak datang ke sini untuk mencari apapun. Saya hanya ingin bekerja, mengumpulkan uang, membantu ibu saya. Tapi saya menemukan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak ada dalam rencana saya. Anda tidak harus memberi saya apapun. Saya hanya ingin berada di sekitar. Jika Anda masih menginginkannya. Anastasia tidak bisa menahan air mata. Dan Raka tidak mengatakan hal lain, membersihkannya dengan jari-jarinya, sebagai seseorang yang memahami nilai dari gerakan sederhana. Pilihannya, pada akhirnya, tidak antara pergi atau tinggal. Itu antara hidup dengan pertobatan atau mengikuti hati, bahkan jika itu berarti ketidakpastian. Raka memperingatkan Joko bahwa dia tidak akan mengambil uang itu. Dia bilang dia berterima kasih padanya, tetapi misinya belum berakhir. Joko, terkejut, hanya berharap keberuntungan. Hari-hari berlalu, dan dengan mereka datang kemenangan kecil. Anastasia secara bertahap mulai memulihkan gerakan. Pertama jari-jari, lalu pergelangan kaki. Raka mengadaptasi ruang dari studio sehingga dia bisa duduk di depan layar lagi. Dia masih tidak melukis seperti sebelumnya, tetapi stroke kembali. Warna muncul. Pada malam yang tenang, di bawah cahaya lemah lampu yang tergantung di taman, Anastasia memegang tangan Raka dan berbicara, hampir seolah-olah mengaku pada dirinya sendiri. Ketika saya kehilangan Leo, saya pikir saya tidak akan pernah merasa senang lagi.
Dan untuk waktu yang lama, saya menyalahkan diri sendiri karena hidup ketika dia tidak. Tetapi Anda menunjukkan kepada saya bahwa hidup juga menghormati siapa yang hilang. Dan kamu menunjukkan kepadaku bahwa cinta bukan hanya tentang berhati-hati. Ini tentang menjadi utuh, bahkan ketika yang lain berkeping-keping. Mustahil untuk memprediksi masa depan. Mungkin pemulihan Anastasia lambat. Mungkin tantangan akan berlanjut. Tetapi ada sesuatu yang tidak ingin menyerah lebih banyak. Perusahaan yang tulus. Di halaman terakhir notebooknya, Raka menulis, "Ini bukan tentang berapa banyak yang kita miliki. Ini tentang seberapa banyak yang kita tawarkan bahkan ketika kita tampaknya tidak memiliki apa-apa." Terkadang, yang menyelamatkan hidup hanya untuk bersama seseorang ketika tidak ada orang lain yang mendapatkan. Dan di sana, di sudut tersembunyi Bali, dua orang yang rusak menemukan kekuatan untuk membangun kembali diri mereka sendiri. Bukan seperti sebelumnya, tetapi sebagai versi baru dari diri mereka sendiri. Truer. Lebih ringan. Lebih hidup. Penutupan. Terkadang perubahan terbesar dalam hidup tidak datang dari rencana, angka, atau peluang. Itu datang ketika paling tidak diharapkan, dalam bentuk seseorang yang mengulurkan tangannya dan memilih untuk tetap tinggal. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang seberapa banyak bantuan, betapa kehadirannya.